Jumpa kembali dengan channel Bela Agama. Saya mereact positif ya video yang diupload Laskar 7 Langit ya, Laskar 7 Langit ya, dari channelnya ketahuan ini dari Kalimantan. Pontianak tak apa ya, karena banyak memposting tentang banyak malapnya orang Kalimantan. Nah, sini saya di samping mereupload juga membuat investigasi. Investigasinya adalah 99,999% dia betul-betul seorang mualaf dan dia orang pintar ya. Dominikus Sandang namanya, Dominikus Sandang. Jadi judul kita adalah satu lagi gitu ya, mualaf cerdas, sarjana berprestasi, Dominikus Sandang dari Pontianak mualaf. Ini sudah 99,99% ya. Saya menggunakan beberapa macam investigasi. Yang pertama menggunakan googling, oke, dan Facebooking. Kemudian juga menggunakan Twitter ya. Di Facebook sudah jelas dia menyebutkan di tahun 2019 dia memposting Katolik itu indah, oke. Katolik itu indah. Beberapa bulan kemudian dia menyebutkan mualaf. Jadi dia dalam postingan Facebooknya, silakan ya ditulis saja Dominikus Sandang ya, Dominikus Sandang, enter. Silakan masuk ke Facebooknya. Saya tidak akan menampilkan karena itu mungkin takut berhubungan dengan undang-undang IT ya. Tapi memberi arahan silakan. Tapi jangan dipublish di publik ya, oke? Di situ dia membuat status yang jelas ya. Statusnya tuh diantaranya di tahun kemarin ya, Katolik itu indah, bla 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 bla. Dan dia mualaf, bla 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 bla. Lalu dia dikirim, dia pintar nih. Seorang lagi dia pintar. Kenapa? Dia dikirim ke Jakarta loh untuk utusan mahasiswa genre namanya. Utusan mahasiswa ganda itu apa ya, semacam seleksi dari kementerian atau dari ya kementerian ya, setara kementerian atau badan ya, badan setara kementerian namanya BKKBN ya, oke, untuk mengirimkan genre-genre dari mahasiswa. Genre itu semacam apa ya, semacam kader-kader lah, kader-kader untuk memberi pencerahan kepada anak muda tentang pentingnya perencanaan dalam berkeluarga. Oke, demikian ya. Saya tidak akan coba masuk ke sana karena mungkin takut terkena undang IT. Silakan aja viewers menulis di Dominikus Sandang karena dia orang ini aktif ya, aktif di Twitter, aktif di Facebook itu, dan di Instagram lainnya silakan. Dan karena dia berprestasi, banyak catatan-catatan dia yang merekam dia ya, tentang perguruan tinggi, merekam dia sebagai mahasiswa. Dia mengadakan PPL ke misalkan kantor imigrasi ada ya, dia misalkan dikirim ke Jakarta genre, lalu dia ketemu dan teman-teman dia yang pakai jilbab. Nah, berarti di sini saya curiga bahwa dia masuk Islam. Pertama, teman-teman dia entah dari berbagai negara, dari berbagai macam daerah ya, itu kebanyakan yang berjilbab ya. Jadi mungkin dia pengaruh teman ya, pengaruh temannya banyak, jadi dia mungkin terkesan dengan, dan mungkin di antara juga dia mungkin menikah sama yang muslim ya. Jadi ya, tapi sebelum ke sana saya curiga dia ini banyak terpengaruh oleh pengaruh teman-teman dia yang mungkin bertemu dari berbagai provinsi ketika dia mungkin menjadi duta genre ke Jakarta. Oke, kita langsung sini langsung ya ke channel Laskar 7 Langit. Mudah-mudahan sandakan hati kita ya. Next. Ini ibunya ya. Silakan doanya pun dia menggunakan doa Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, Trinitas. Ya, doanya Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Next. Akhirnya ketika panjang prosesnya, mama saya bilang ya udahlah. Nah, mau gimana lagi? Kesini dulu, biar kesini. Oke. Yang pertama, orang tua saya masih non-muslim, teman-teman. Jadi ini sangat menghambat bagi saya. Nah, kedua, tentu restu keluarga sangat sulit. Orang tua yang non-muslim setuju, keluarga yang non-muslim setuju, apalagi yang muslim. Mama dari pihak mempelai wanita yang saya picu, garang dan sulit untuk setuju. Berpikir bahwa ketika kita merasa jomblo, kita bebas. Justru kita jomblo itu banyak godaan. Tapi ketika para jomblo berkeluarga akan merasakan perannya sebagai orang dewasa, perannya sebagai amir di rumah tangganya, maka dia akan siap menjadi amir di lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat dia berada. Demikian itu jelas dari omongannya cerdas ya, dari cara bicaranya, dari omongannya dan seterusnya. Kita langsung ke YouTube, ke googling, boleh kan? Kalau Google terbuka ya, publik sifatnya kan, oke, masuk Google Dominikus Sandang, enter, banyak nih. Ini dia ini seorang yang terpilih sebagai duta ya, duta genre ke Jakarta loh, dari Pontianak ya. Dia mungkin Untan ya, Universitas Tarumanegara ya, Pontianak. Ini mungkin sini ya, ketika dia disahadatkan ya oleh Basnas ya. Ya kan boleh kan, Basnas itu apalah, lembaga mualaf atau apa ya.
Ini ketika dia sudah menjadi muslim. Nah, ini ketika dia sebenarnya belum muslim dan seterusnya ya. Banyak sini ya yang sifatnya berbentuk YouTube. Tapi kalau kita mau ingin mendalam, masuk ke Facebook ya tidak akan saya klik karena takut terkena hak cipta ya. Karena dia pun pintar juga nih. Itu jelas ya dia menyebutkan Katolik itu indah di 2019 atau 2018 ya. Terus di 2020 sekitar bulan Maret dia bilang mualaf. Dia jelas-jelas. Kemudian dia banyak posting-postingan yang berhubungan dengan bagaimana kita ini bisa bertoleransi ya, tidak memandang ras, bangsa dan seterusnya. Wah, di postingan terakhir ini dia memposting dia melamar ya. Demikiannya silakan viewers melihat sendiri. Oke, ulang lagi dari ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan engkau Muhammad yang memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Bahwa sudah kehendak Allah, saudara kita baru ini dari yang bernama Dominikus Sandang ini menjadi saudara kita sebagai seorang muslim. Demikian ya. Dari namanya saja jelas Dominikus. Dominikus itu berarti nama baptis biasanya. Dan dia Katolik ya, dia dari Katolik. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.